Tapi di pojok ruangan yang gelap, Sofyan sekilas melihat ada 4 sosok berdiri seolah menatapnya. 2 dewasa dan 2 anak-anak. Sofyan memejamkan mata dan membaca doa. Sosok-sosok itu tiada. 3 hari kemudian, saat Sofyan sedang bekerja, Rahmi mendengar suara anak kecil berlari, membuat lantai berderit. Rahmi yang sedang memasak, kaget bukan kepalang ketika seorang anak berdiri di belakangnya. Sedang apa kamu di sini? Tanya Rahmi. Aku sedang bermain, kata bocah itu. Dengan siapa? Dengan temanku, tapi mereka sedang sembunyi. Di mana? Di sini. Kok main di rumah saya? Ini rumah saya, kata gadis kecil itu. Main di luar saja ya, kata Rahmi. Tidak, di sini saja, kata anak kecil itu bersikukuh. Rahmi heran, kenapa anak itu bermain di rumahnya. Namanya siapa? Sulaima, sahut anak kecil itu, lalu berlari sambil tertawa meninggalkan Rahmi. Rahmi diam 1000 bahasa. Rahmi ingat cerita Pak Karmin. Ia terduduk, menggigil ngeri. Sepulang Sofyan dari kerja, Rahmi langsung menceritakan apa yang ia alami. Malam itu juga mereka berkemas, kembali ke rumah Rahmi. Sofyan kembali ke rumah mertua, mengalah karena kasihan pada istrinya. Pak Karmin melanjutkan cerita. Penghuni ketiga, seorang janda beranak 1 bernama Rati. Anaknya kita panggil saja dengan Bima. Usia Bima 8 tahun. Rati sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci. Setiap pagi ia akan pergi ke rumah pelanggannya untuk mencuci pakaian mereka. Dalam sehari, ia bisa berpindah 2 hingga 3 rumah. Rati memang sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Tapi Rati tipikal perempuan yang keras pada dirinya sendiri. Walau ia takut, tapi buatnya itu tidak masalah. Toh ia dan anaknya tidak dalam bahaya. Sampai suatu hari, Bima bilang ke ibunya, "Mah, pulang sekolah, Bima langsung pulang aja." "Kamu berani sendirian?" tanya Rati. "Kan Bima punya temen mas sekarang," kata Bima. Rati senang anaknya punya teman, maka Bima diizinkan pulang. Karena biasanya Bima menyusul ibunya. Seperti itulah keseharian Bima. Setiap malam ia bercerita pada ibunya tentang temannya, seorang anak perempuan bernama Sulaima. Rati tidak curiga sama sekali. Namun ketika Pak Parmin bertamu ke rumahnya untuk memeriksa, Rati menemukan fakta yang mengejutkannya. Tak ada Sulaima di sini. Lalu Pak Karmin menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Ketika Bima pulang, Rati langsung menodongnya pertanyaan. "Dari mana kau Bima?" "Main mah sama Sulaima." "Bohong, tidak ada Sulaima." "Bener mah, Bima ada bohong," kata Bima menangis mendengar suara ibunya yang terdengar marah. "Kamu jangan ngarang. Beneran mah. Coba panggil Sulaima sekarang," seru Rati. "Sulaima, Sulaima," seru Bima sambil terisak. "Sulaima tidak mau datang, dia takut sama mama," kata Bima lirik. Malamnya Rati terbangun. Bima menarik tangannya. "Mah, Salima mau ketemu mama," kata Bima. Rati terperanjat, tapi ia mengikuti langkah Bima. Jendela ruang tamu terbuka. "Lihat mah, itu Sulaima," kata Bima menunjuk pohon. Rati melihat sosok kecil berbaju putih di sana. "Astagfirullah," seru Rati sambil menutup jendela dan menarik tangan Bima. "Mah, Bima mau main sama Sulaima," kata Bima. Rati terus berjalan, mengunci pintu kamar dan menarik Bima ke dalam selimut. "Tidur Bima, besok kamu sekolah."
Besok harinya, Rati pulang lebih awal. Ia tidak mau Bima sendirian di rumah. Ia menemani Bima seharian. Malamnya, Bima bilang, gara-gara Mama, Sulaima tidak mau main lagi dengan Bima. Lebih baik begitu, Bima. Mama janji, Mama yang akan menemani Bima main, kata Rati menghibur Bima. Setelah itu, Bima hanya bermain dengan ibunya. Tidak pernah lagi muncul cerita soal Sulaima. Tapi suatu malam, Rati mendengar suara lantai kayu diinjak. Rati waspada. Ia mengintip ke ruang tamu. Seorang pria melompat menerjang Rati. Tangan Rati ditekuk ke belakang. Mulutnya ditahan dengan tangan. Rati mengerang. Ini nih, janda yang sering diomongin orang, kata pria tadi. Pucuk dicinta, nikmat pun tiba, sahut pria yang lain. Maka dua pria itu berusaha menggerayangi Rati. Rati berusaha berteriak, namun mulutnya disekap. Namun beberapa saat kemudian, kedua pria itu melepaskan Rati. Mereka panik berhamburan, lari keluar jendela. Setelah melihat sosok di pojokan ruangan, dua anak kecil dan dua dewasa. Rati masih setengah sadar saat ia melihat empat sosok itu. Tapi di antara mereka, tidak ada Sulaima yang pernah ia lihat. Kata Pak Karmin, Rati adalah penghuni terlama di rumah itu. Ia pindah saat hendak bersuami lagi. Beberapa kali Rati mengalami peristiwa aneh, namun Rati tetap bertahan. Nah, setelah saya desak, Pak Karmin melanjutkan ceritanya tentang penghuni terakhir. Menghuni rumah itu sekitar tahun 2007. Penghuni yang terakhir menempati rumah itu namanya Samsul, seorang mahasiswa dari Jawa. Kuliah di Pontianak karena lulusnya di Pontianak. Ke seberang pulau pun dijalani demi kuliah di PTN. Ia juga dapat beasiswa bidik misi. Samsul sudah dengar cerita dari Pak Karmin, tapi katanya, ia ada yang jaga. Ia tidak pernah takut dengan hal-hal begitu. Maka Pak Karmin mengizinkan Samsul tinggal di sana. Pak Karmin kali ini tidak menarik bayaran, asal ada yang rawat rumah itu saja. Samsul sering mendengar suara aneh, tapi tidak ia pedulikan. Suara tembakan, derik lantai, lemari terbuka, dianggap biasa saja. Samsul cuma bilang, kita sama-sama tinggal di sini, jangan saling ganggu. Tapi karena keberanian Samsul ini, suara aneh semakin sering ia dengar. Hingga suatu malam, Samsul ditunjukkan sesuatu. Seusai mengerjakan tugas, Samsul mendengar suara lantai berderik. Ia tidak peduli, tapi ia melihat sesosok anak kecil perempuan berkelebat. Samsul pun mengikuti arah kelebatan tadi. Di luar, tampak darah mengalir di lantai. Bayangan seorang bapak terkapar di lantai, lalu seorang ibu menangisi. Dua anaknya ikut mengguncang-guncangkan tubuh si bapak. Lalu terdengar letusan kedua, si ibu terkapar. Lalu dua anak tadi, kepalanya berdarah dan mengerang kesakitan. Samsul tidak melihat pelakunya, tapi adegan itu tidak lain dan tidak bukan adalah gambaran kejadian puluhan tahun lalu saat keluarga itu dirampok. Bayangan itu hilang, Samsul terengah-engah. Ia memang bisa merasakan hal-hal gaib, turunan dari kakeknya. Namun baru kali ini, ia ditunjukkan penampakan. Samsul tinggal di sana hanya 6 bulan. Ia pindah ke asrama mahasiswa. Sejak itu rumah itu tidak ada lagi yang mendiami. Pak Karmin berniat menjualnya. Tapi semua orang yang tertarik langsung mundur setelah mendengar cerita Pak Karmin. Pak Karmin tidak mau berbohong. Ia tidak mau kalau pembelinya kenapa-napa. Ia akan sangat merasa bersalah. Kalau yang beli sudah tahu, lalu tetap ingin membelinya, maka itu bukan lagi salah Pak Karmin. Malam itu saya sampaikan keinginan saya membeli rumah itu pada Pak Karmin. Mungkin saya bisa merobohkan rumahnya dan membangun rumah baru di situ.
Bahkan untuk tanahnya saja, harga 16 juta itu sangat-sangat murah. Saya pulang dengan motor dan cerita Pak Karmin masih berputar di kepala saya. Hingga di sebuah pertigaan yang sepi, saya dikagetkan oleh seorang tua bersepeda ontel. Saya membelokkan sepeda motor dan membuat saya jatuh. Cedera saya cukup parah malam itu. Ketika saya berusaha bangun, saya tidak menemukan siapapun. Saya tergeletak hingga ada pengendara lain yang lewat dan menolong. Uang yang hendak saya gunakan untuk membeli rumah itu, lebih dari setengahnya harus saya relakan untuk perawatan. Saya masih heran, kemana perginya Pak Tua itu? Ketika saya pulih, saya ceritakan kejadian yang saya alami. Saya sampaikan kalau uang saya tidak cukup. Saya minta waktu. Tapi ekspresi wajah Pak Karmin berubah. Dia bilang, dia tidak jadi menjual rumah itu. Sampai sekarang, saya tidak tahu kenapa. Dan terakhir, saya lewat rumah itu tahun 2019. Rumah itu sudah semakin lapuk dan tidak mungkin ditinggali lagi.